Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang malam ini mau kasih kamu drama review dari drama The Haunted Palace. Nah, drama ini Mai udah selesai tonton baru aja sih di minggu ini ya. Dan agak panjang drama ini ya. Biasanya kan drama akhir-akhir ini itu cuman sekitar 8 episode, 10 episode, 20 episode 8, 10, 12 ya kan paling pantes ya. Mai itu mau ngecilin volume tapi yang Mai kecilin malah brightness-nya. Bingung ya. Ya paling banyak tuh sekitar 12 episode nggak sih? Ya rata-rata. Nah tapi drama ini sepanjang 16 episode nih teman-teman. Nah drama The Haunted Palace tayang di network SBS. Dia udah selesai tayang di bulan Juni yang kemarin, belum telak banget nih. Dan dia tayangnya di jam prime time nih, hari Jumat dan Sabtu jam 10 malam. Nah apa yang buat Mai mau nonton drama The Haunted Palace? Yaitu lead male-nya Yoo Song Jae di sini, member B2B ya. Mai udah kenal Song Jae lama banget dari tahun 2012 dan sudah menonton beberapa drama Song Jae seperti The Golden Spoon sebelum ini ya. Itu lama banget loh, itu tahun 2022 ya. Jadi dia ini agak picky dalam mengambil skenario, tapi terbukti banget ketika dia memilih suatu drama, itu dramanya pasti keren gitu ya. Dan sebelumnya lagi Mystic Pop-Up Bar yang juga keren. Nah sebelumnya lagi Mai juga nonton dia di The Lonely and Great God Goblin. Nah kamu masih tahu ya, Goblin ini terkenal banget kan gitu. Tapi yang Mai sebutkan tadi, drama-drama dia juga bagus semua. Nah di sini Song Jae berperan sebagai Yoon Gap. Sebenarnya dia berperan sebagai dua orang di sini. Nah ini yang membuat drama ini keren juga menurut Mai. Ini 3 tokoh utama di sini, mereka berperan ganda. Ya meskipun Yori bukan berperan ganda secara langsung ya, dan juga Raja Isong juga bukan berperan ganda secara langsung. Ini agak lebih langsung dari Yori ya. Tapi mereka memerankan beberapa peran yang berbeda ya. Gini, Mai cerita. Nah ini si Yoon Gap ini adalah seorang yang bekerja di kerajaan, di istana, dan dia sangat dipercaya oleh Raja Isong ya, diperankan oleh Kim Ji Hoon. Karena Yoon Gap ini adalah seorang yang jujur, yang pekerja keras, yang juga sangat cerdas ya. Makanya Raja Isong sangat suka dengan dia. Nah si Yoon Gap ini suatu hari ingin mencari Yori di sini diperankan oleh Bona. Dan Yoon Gap mencari Yori itu dia bikin alasan kalau raja ingin membuat kacamata, karena Yori adalah seorang pembuat kacamata ya. Wah di zaman itu dia termasuk membuat kacamata yang terkenal gitu ya. Nah dia kenapa bisa kenal Yori? Karena dulu mereka satu kampung gitu. Gila lagu ini kecil suaranya. Nah gitu. Kenapa sebenarnya dia mencari Yori? Karena dia tahu Yori itu punya kekuatan sebagai shaman, dukun gitu ya. Karena neneknya Yori ini adalah seorang dukun terkenal, tapi yang sayangnya dia harus mati di tangan kekuatan jahat neneknya ini. Nah sedangkan ya Yoon Gap ini mencari Yori karena di istana itu ada kekuatan jahat, alias ada roh jahat yang seperti judulnya The Haunted Palace. Jadi memang istana ini dihantui oleh roh jahat yang dia itu kekuatannya sampai besar banget karena menyimpan banyak dendam ya. Terakhir dia tunjukkan kalau sebenarnya satu roh jahat itu karena gabungan dari roh-roh jahat yang lain gitu ya. Jadi kekuatannya banyak banget, gede banget, sampai
dia menjadi kuasa roh jahat yang benar-benar luar biasa gitu, karena dari dendam banyak orang, rupanya begitu gitu. Nah, tapi dalam misi Yun-gap membawa Yori ke istana, Yun-gap sendiri dibunuh oleh salah seorang menteri. Nanti kamu nonton sendiri menteri yang mana. Itu karena menterinya ya tidak suka sama Yun-gap yang menjalankan perintah raja gitu ya. Nah, tapi nih ketika Yun-gap dianggap sudah mati gitu ya, ternyata dibangkit lagi. Oh, kenapa bisa bangkit lagi? Nah, di satu sisi Mai mau cerita, tadi Mai bilang Song Jae itu berperan sebagai dua kepribadian. Jadi satu lagi dia berperan sebagai Kang Chol. Jadi siapa itu Kang Chol? Kang Chol itu adalah seorang imugi. Nah, sebelum ini ketika masih menjadi imugi, benar-benar imugi itu apa sih ya? Siluman ular. Ya, sebenarnya. Gimana ya? Apa itu imugi? Siluman ular kan dia itu. Makhluk berbentuk ular raksasa yang dianggap sebagai naga yang belum sempurna. Nah, begitu. Terima kasih AI Google. Nah, jadi memang si Kang Chol yang diperankan oleh Kim Yong Kwang awalnya ketika masih berwujud imugi ya, yang ular yang belum sempurna, jadi dia belum bisa naik ke langit ya, belum menjadi naga. Nah, dia itu mendekati Yori sejak Yori itu masih kecil. Jadi karena Yori itu punya kekuatan yang luar biasa ya, keseimbangan luar biasa dalam tubuh dia gitu. Nah, jadi Kang Chol itu mau Yori itu menjadi murid dia gitu, supaya bisa membantu dia untuk naik ke langit gitu ya, akhirnya sempurna menjadi naga gitu. Nah, tapi tidak mudah bagi Kang Chol untuk membujuk Yori lah istilahnya ya. Jadi dari kecil Yori sudah diikuti terus oleh Kang Chol, sampai ketika neneknya juga udah meninggal, itu makin merajalela Kang Chol gitu ya, makin berani deketin Yori. Tapi Yori tetap tidak mau ya, karena neneknya juga bilang jangan sampai jatuh kepada perangkap imugi ini, dia bilang gitu. Nah, tapi ya suatu saat nih yang karena si Kang Chol itu ngikutin si Yori terus. Nah, Yori kan dalam perjalanan mau ke istana dengan Yun-gap gitu kan. Terus Mai bilang tadi apa? Yun-gap dibunuh gitu. Nah, disitulah puncaknya. Jadi ketika mati itu kan jenazahnya Yun-gap itu kan jadi kosong, gak ada isinya. Karena rohnya udah pergi gitu kan, tapi belum pergi-pergi banget sih, baru meninggalkan tubuhnya gitu. Nah, saat itulah si Kang Chol masuk ke badannya Yun-gap. Jadi Yun-gap tuh dianggap bangkit dari kematian. Jadi musuhnya aja kaget si menteri itu ya, karena Yun-gap bisa bangun lagi. Dan Kang Chol alias Yun-gap yang di badan itu ya, dia tahu kalau sebenarnya yang membunuh Yun-gap itu ya menteri itu gitu. Nah, tapi dia menyimpan rahasia itu karena dia menggunakan itu untuk mengancam-ngancam si menteri gitu ya. Nah, jadi lucu banget setelah Kang Chol itu masuk ke badannya Yun-gap, Yun-gap itu berubah 180 derajat. Jadi nggak kayak Yun-gap yang dulu yang sangat sopan, sangat terpelajar, sangat pintar gitu ya, menjadi sosok yang kurang ajar ya. Dia saking kurang ajarnya berani kurang ajar sama raja. Sampai dia juga memanggil Kasim Raja dengan abalon bakar, grill abalon ya, abalon bakar gitu ya. Wah, kurang ajar banget gitu ya. Nah, awalnya raja juga marah sih, kok Yun-gap bisa jadi kurang ajar gitu. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya raja tahu kalau itu bukan Yun-gap, tapi si Kang Chol ya, yang seorang dewa ya kan, setengah dewa, hampir naik ke surga gitu ya, hampir menjadi naga. Nah, saat itu juga terlibatlah Yori di sana, karena mereka dibawa ke istana, akhirnya tetap dibawa ke istana gitu. Dan Yori yang punya kekuatan keseimbangan yang luar biasa ini, dia mendeteksi kalau di istana ada kekuatan jahat yang mereka bisa cium baunya. Katanya baunya itu busuk banget. Kan Mai bilang tadi, kalau
kekuatan jahat ini gabungan dari banyak dendam dari roh-roh gitu kan. Jadi luar biasa banget, baunya juga luar biasa banget gitu. Nah, si Yori juga mendeteksi itu, dan karena Yori punya kemampuan untuk melihat arwah ya. Jadi dia juga berkomunikasi dengan arwah-arwah yang ada di istana gitu ya. Arwah pertama yang ditemui dia tuh arwah yang di dalam sumur. Nah, itu lucu juga sih ya. Jadi arwah itu sebenarnya pertamanya ingin membunuh Yori, tapi diselamatin oleh si Yun-gap alias Kang Chol ya. Jadi Yori nggak apa-apa, tapi Yori membantu membalaskan dendam si hantu sumur itu gitu. Nah, karena itu juga Yori jadi tahu kalau dia melihat ya rohnya Yun-gap itu ditarik oleh suatu kekuatan raksasa yang bau itu ya. Jadi dia adalah seorang jenderal, disebut jenderal 8 kaki ya, Palchokgui ya, kalau main nggak salah bilang ya, Palchokgui, Pal 8 ya kan, Cok itu kaki ya nggak sih ya, Gui itu kan hantu gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ceritanya, dia melihat rohnya Yun-gap dan dia akhirnya memutuskan untuk melawan roh jahat itu karena dia ingin menyelamatkan roh Yun-gap gitu ya. Nah, supaya dia bisa balik ke badannya gitu. Nah, sedangkan Kang Chol di satu sisi dia sebenarnya ingin keluar dari badannya Yun-gap karena lama-lama kekuatan Kang Chol itu jadi berkurang semenjak dia masuk ke badan manusia. Tapi sayangnya dia terperangkap, tidak tahu gimana cara keluar. Jadi makin lama makin di sana kekuatannya lemah gitu ya di satu sisi. Nah, kenapa Mai bilang tadi tokoh utamanya memerankan 2 peran? Nah, tadi kan Song Jae memerankan Yun-gap dan juga Kang Chol ya. Maksudnya ketika Kang Chol di badan Yun-gap tuh kan beda banget gitu ya. Dan Yori itu bisa kerasukan ya. Jadi badan dia kasih sebagai media para roh untuk bicara dengan keluarga-keluarga mereka gitu ya. Nah, jadi Yori di sini Bona juga memerankan peran yang berbeda-beda ketika dirasuki. Itu keren banget. Nah, si Raja Isong yang akhirnya menerima kalau di badan Yun-gap itu ternyata Kang Chol yang seorang dewa gitu ya. Isong, sebenarnya Raja Isong ini ya, dia melarang praktek syamanisme di ibu kota karena dia punya masa lalu yang tidak mengenakan ya. Jadi apanya alias raja terdahulu itu juga dirasuki oleh roh jahat. Ya sebenarnya roh jahat itu adalah Palchokgui ini ya, sama sih rohnya. Nah, tapi karena trauma itu dia melarang praktek syamanisme gitu ya. Tapi akhirnya dia harus takluk, harus mengizinkan praktek ini lagi setelah si Palchokgui ini merasuki anaknya ya, yang adalah putra mahkota gitu ya. Anaknya masih kecil gitu ya, dan anaknya menjadi agak-agak gila tuh semenjak dirasuki oleh Palchokgui. Dan setelah Yori dan juga Kang Chol itu terlibat di istana, akhirnya Raja Isong setuju ya kalau harus diadakan suatu upacara supaya Palchokgui ini bisa keluar. Tapi kayak yang Mai bilang tadi sebelumnya, ini kan banyak dendam orang di dalam Palchokgui ini. Jadi tidak gampang bagi mereka untuk mengalahkan Palchokgui. Dan juga ada suatu pengendali gitu ya. Jadi meskipun praktek syamanisme itu dilarang di istana, si Ibu Suri yang sebenarnya ya, ini Mai kasih spoiler, sebenarnya Ibu Surinya itu juga dimanfaatkan istilahnya ya. Jadi dia mengundang seorang ini orang buta, tapi dia seorang penyihir juga, dukun juga gitu ya, yang berpraktek secara tersembunyi gitu ya. Nah, jadi si Ibu Suri ini tahu soal Palchokgui dan dia sebenarnya tidak setuju dengan raja sekarang gitu ya, sering clash gitu ya. Karena
si Ibu Suri ini ingin sebenarnya anaknya yang menjadi raja gitu kan. Jadi sekarang jadi Grand Prince gitu ya. Nah, awalnya sempat ribut terus sama si Raja Isong sampai suatu hari si Grand Prince ini mati. Itu karena si penyihir Pungsan ini ya mengorbankan darah raja. Itu kan darah raja ya, royal blood gitu ya, untuk si Palchokgui. Dan di situ Ibu Suri baru tahu kalau dia itu dimanfaatkan oleh si Pungsan ya. Tapi Pungsan sudah terlanjur membuat Palchokgui makin kuat gitu ya. Akhirnya Ibu Suri sih berusaha mencegah juga ya supaya Palchokgui itu tidak menjadi semakin kuat. Dia memberikan banyak informasi gitu ya. Tapi Pungsan tetap tidak semudah itu ditangkap ya. Dia terus-menerus mengendalikan Palchokgui supaya makin jahat gitu ya. Kalau bisa seluruh darah raja itu habis, royal blood gitu ya. Nah, suatu hari ini Isong juga dirasuki oleh Palchokgui. Itu yang membuat dia juga berperan ganda. Jadi Mai bilang, ini mereka bertiga sama-sama punya peran beda-beda dan mereka melakukannya dengan sangat baik ya. Beda banget sorot matanya, beda banget aktingnya, itu keren banget ya mereka bertiga. Nah, jadi pertanyaan Mai, apakah Kang Chol yang akhirnya mendapat Yori sebagai muridnya ya akan akhirnya naik ke surga? Apakah berhasil? Apakah dia akan menjadi naga yang sempurna? Yori sendiri, apakah tujuan dia untuk mengalahkan Palchokgui dan juga menyelamatkan arwah Yungap itu berhasil? Raja Isong sendiri yang penasaran kenapa sih Palchokgui ini kayak dendam banget sama keluarga bangsawan ya, keluarga raja, itu apakah akan mendapatkan jawabannya akhirnya? Kenapa Palchokgui bisa punya dendam yang seperti itu ya? Jadi nanti diceritakan asal mula Palchokgui. Nah, drama ini plotnya ketat banget ya, sampai akan buat kamu penasaran terus ya. Jadi keren banget nih. Mai akan kasih ratingnya ke kamu setelah ini. Kita baca komentar para netizen. Dan juga ini ada ininya nggak ya? Oh, ada episode rating di Asian Wiki. Wow, dari Nationwide dan Seoul itu start dari 9% guys. Bayangin, ini keren banget ya. Turun rendahnya itu cuman di 8%. Turun 1%. Tapi di episode terakhir itu naik ya sampai ke 11% di Nationwide dan 10% di Seoul. Jadi 10,5% kalau kita bisa average gitu ya. Itu luar biasa sekali kan berarti drama ini. Oh, sebentar. Oh, lagunya habis. Oke. Kita lihat komen para netizen di Asian Wiki. Kim Ji Hoon, his acting is amazing. He's handsome. At first I didn't want to watch it because I thought this drama was very scary because there were ghosts. Tapi ghostnya lama-lama lucu sebenarnya. Ada yang lucu ya. This drama was very good, exciting, very touching, and sad. Nanti ada yang mati, sedih banget. Sedih. Katanya ada yang bilang Palchokgui kayaknya menang terus dan lead karakternya malah kalah terus, jadi capek katanya nontonnya. Enggak juga, emang harus gitu kan? Kan anak muda itu menangnya terakhir. Kim Ji Hoon is so good as the king. Yes. Yes, loving husband to the queen is impressive. Shamanism. At last, there is a king that is not so full. Ya dong, ya.
Iya, ada juga yang mengkritik aktingnya Bona karena dibilang sangat flat gitu ya. Tapi kita harus menyelidiki background karakter Bona di sini. Yori itu tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik ya. Dia sudah ditinggal mati neneknya ketika masih sangat muda umurnya. Dan juga dia dianggap pembawa sial karena Kang Chong itu terus mengikuti Yori gitu ya. Itu diketahui oleh orang-orang di desa dan mereka jadi menjauhi Yori. Nah, itulah masalahnya ya. Jadi dia tidak tumbuh dengan baik ya. Masa dia ceria atau gimana ya, wajar ya dia harus agak kaku gini ya. Belum ada yang memuji Song Jae. Maksudnya benar-benar menyebut nama Song Jae gitu ya. Tapi aktingnya keren banget juga Song Jae ya. Bisa beda banget tuh sorot matanya. Oke. Mari lanjut ke episode ke rating ya. Di tempat lain nih. Di Google itu mendapatkan 4,8. 7,8 dari 10 tuh di IMDb. Kenapa tidak begitu tinggi ya? Maksudnya ini karena di tempat lain tinggi ya, jadi 7,8/10 di IMDb itu menurut Mai rendah ini. Kenapa? Di Google 81%. The start is really amazing. Storyline is pretty simple and all characters were neatly presented. This show really has some charm. Brilliant screenwriting with that added advantage of main leads, fantastic chemistry. They really are enjoying acting together. Ya, karena Song Jae dan Bona itu sudah temenan dari lama banget guys. Itu sedikit TMI. Oke. Coba Mai lihat lagi. It turned out this drama was very good, exciting, very touching and sad. Which at first they were still strangers, now help each other because of evil spirits. Tamat dengan rating tertinggi 11%. Jadi tontonan paling populer top 10 Netflix di Asia. Bulan April rating tertinggi katanya. Iya, maksudnya stabil banget rating dia ya. Oke. Mengesankan 2 digit, bukan hampir lagi ya, 2 digit ya. Oke, jadi yang Mai tetap penasaran kenapa di IMDb dia agak rendah ya. Oke, tapi di tempat lain tuh tinggi-tinggi banget. Dan tempat yang Mai selalu kunjungi itu bahas drama review itu di Asian Wiki ya. Nah, user rating di Asian Wiki memberikan drama ini rating sebesar 92. Jadi, berapakah rating yang akan diberikan oleh Mai? Berapa ya? Nah, user rating oke. Di tontonan episode rating juga oke, ratingnya tinggi. Di tempat lain tinggi semua. Di IMDb yang agak rendah. Jadi Mai mau kasih drama ini rating sebesar, dengan catatan ya, Mai tidak merasa ada kekurangan nih di drama ini. Jadi Mai mau kasih drama ini rating sebesar 94. Jadi wajib banget nih mau kamu nonton The Haunted Palace. Agak kaget-kaget dikit ketika hantunya muncul ya, agak horor. Ada sedikit jump scare, jadi siap-siap hati kamu ya, jantungnya jangan sampai jantungan gitu ya. Tapi yang lain well executed banget drama ini ya. Jadi kamu wajib nonton drama The Haunted Palace. Ya, pengenalan karakternya bagus-bagus banget juga. Oke, jadi tidak ada yang diburu-buru ya, semuanya porsinya pas. Nonton drama The Haunted Palace. Oke, saat ini Mai baru aja mulai nonton drama Our Unwritten Soul. Akhir-akhir ini Mai agak ke distract. Jadi Mai berusaha menormalkan kembali ya jadwal nonton Mai ya. Kalau bisa sehari ya 2 hari 3 episode lah ya. Our Unwritten Soul ini cuma 12 episode sih.
Ya kalau normal 3 episode dalam 2 hari ya bisa berapa dong? 4 hari gitu ya kalau normal. Oke lah 5 hari let's say ya. Semoga selesai minggu depan, jadi minggunya lagi Mai bisa kasih kamu drama reviewnya. Nah, makasih banget buat kamu yang sudah pantengin drama review Mai. Jangan lupa please tinggalin jempol kamu di drama review Mai supaya Mai itu makin semangat mau kasih kamu drama review. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang suka nonton K-drama tapi nggak tahu mau nonton drama yang mana ya. Kamu bisa rekomendasiin. Dan sudah banyak drama review yang Mai bahas dari tahun 2021 ya, jadi kamu cek aja di playlistnya Mai drama review. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya nggak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan. Mai juga aktif banget di TikTok ya, kamu bisa cek TikToknya Mai, tapi itu kontennya beda ya dengan drama review ya itu. Tapi kamu tetap bisa cek ya, di situ ada apa aja atau konten apa aja yang Mai hadirkan di TikTok ya. Dan tetap semangatin Mai, tentunya kasih jempol kamu, jangan lupa di semua postingan Mai, jangan lupa kasih jempol kamu. And see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong. Thank you. Mau.